23 20 20 38 86 20 81 21. Nah, saya dari Institut Agama Islam Negeri Parepare, Fakultas Tarbiyah, Prodi Pendidikan Agama Islam. Nah, pada video kali ini saya akan membuat video untuk memenuhi tugas UAS SKI atau Sejarah Kebudayaan Islam yang diampu langsung oleh Dr. Andes Haji Muhammad Saleh MAG. Nah, adapun materi yang akan saya bawakan pada video nantinya yaitu dengan bertemakan kebangkitan Islam di Nusantara. Jadi materi inti pada kali ini yaitu pesantren tradisional sebagai pusat kebangkitan Islam. Nah, pesantren tradisional ini telah menjadi lembaga pendidikan Islam yang memiliki peran penting dalam sejarah kebangkitan Islam di Nusantara. Nah, sebagai pusat pendidikan, dakwah, dan pembentukan karakter pesantren tidak hanya menghasilkan ulama dan pemimpin masyarakat, tetapi juga menjadi benteng pertahanan nilai-nilai Islam. Nah, dalam pembahasan kali ini saya akan membahas awal mula munculnya pesantren. Nah, fungsi pendidikan dan dakwahnya serta perannya dalam membentuk karakter masyarakat Nusantara. Nah, yang pertama, awal mula pesantren tradisional. Bagian A, definisi dan karakteristik pesantren tradisional. Nah, pesantren merupakan lembaga pendidikan Islam yang berbasis komunitas yang khas Nusantara. Nah, istilah pesantren ini berasal dari kata santri yang berarti murid atau pelajar yang belajar ilmu agama di bawah bimbingan seorang kiai. Nah, ciri-ciri utama pesantren tradisional meliputi kiai sebagai pusat ilmu. Nah, pemimpin pesantren yang menjadi rujukan utama dalam pengajaran. Yang kedua, santri mukmin, para pelajar yang tinggal di lingkungan pesantren. Selanjutnya, pondok, yaitu tempat tinggal santri yang sederhana, melambangkan kesederhanaan hidup. Yang selanjutnya, kitab kuning. Nah, kitab kuning yaitu buku-buku klasik yang menjadi sumber utama pembelajaran agama. Bagian B yaitu sejarah berdirinya pesantren tradisional. Nah, pesantren ini pertama kali muncul di Jawa pada masa awal penyebaran Islam. Nah, salah satu pesantren tertua adalah pesantren Ampel Denta di Surabaya yang didirikan oleh Sunan Ampel. Nah, selain itu pesantren seperti Tebu Ireng yang didirikan oleh Kiai Hashim Asy'ari dan pesantren Gontor didirikan oleh Kiai Haji Ahmad Sahal menjadi tonggak penting dalam pengembangan Islam di Indonesia. Bagian C yaitu Wali Songo dalam pembentukan pesantren. Nah, pesantren Wali Songo ini memiliki peran besar dalam menyebarkan Islam melalui pendidikan pesantren. Nah, mereka tidak hanya mendirikan pesantren tetapi juga mengintegrasikan ajaran Islam sebagai budaya lokal. Nah, hal ini memudahkan masyarakat Nusantara menerima Islam tanpa merasa kehilangan identitas budaya mereka. Nah, yang kedua, pendidikan dan dakwah di pesantren. Bagian A, pendidikan di pesantren tradisional. Nah, pendidikan di pesantren tradisional ini berfokus pada pengajaran ilmu agama yang mendalam, yang dimana santri diajarkan berbagai disiplin ilmu agama seperti fikih, yaitu ilmu tentang hukum-hukum Islam yang mengatur kehidupan sehari-hari. Yang kedua, tauhid. Nah, ilmu tentang keesaan Allah dan dasar-dasar keimanan. Yang ketiga, tafsir, yaitu penjelasan dan penafsiran Al-Quran. Yang keempat, tasawuf, yaitu ilmu tentang pembentukan akhlak dan spiritualitas. Nah, selanjutnya metode pengajaran pesantren tradisional melibatkan sorongan. Santri belajar secara individual di hadapan kiai. Weponan, yaitu kiai membaca kitab di hadapan para santri disertai dengan penjelasan. Selanjutnya hafalan. Santri menghafal Al-Quran dan teks-teks penting lainnya. Yang bagian B yaitu dakwah pesantren. Selain sebagai lembaga pendidikan, pesantren juga berfungsi sebagai pusat dakwah. Para kiai dan santri aktif menyebarkan ajaran Islam ke daerah-daerah terpencil melalui pengajian rutin di masyarakat.
pendirian cabang pesantren baru di wilayah lain, kegiatan sosial dan keagamaan yang melibatkan masyarakat lokal. Yang ketiga yaitu peran pesantren dalam pembentukan karakter masyarakat. Nah, pesantren tidak hanya mendidik individu, tetapi juga membentuk karakter masyarakat dengan menanamkan nilai-nilai Islam dalam kehidupan sehari-hari. Nah, selanjutnya yaitu A. Nilai-nilai yang ditanamkan. Kemandirian. Nah, santri diajarkan untuk hidup sederhana dan mandiri, baik dalam mengelola waktu maupun kebutuhan sehari-hari. Nah, yang kedua yaitu keberagaman. Nah, pesantren mengajarkan menghargai perbedaan baik dalam budaya maupun pandangan agama. Yang selanjutnya toleransi. Nah, sebagai lembaga yang berinteraksi dengan berbagai kalangan. Nah, pesantren menanamkan sikap toleransi dalam hubungan antar umat beragama. B. Kontribusi pesantren. Nah, pada identitas budaya Islam Nusantara, pesantren menjadi pusat pengembangan budaya Islam Nusantara yang unik, seperti penggunaan bahasa lokal dalam pengajaran. Nah, integrasi seni Islam seperti kaligrafi dan musik tradisional dalam pendidikan. Yang selanjutnya pelaksanaan tradisi lokal yang diselaraskan dengan ajaran Islam seperti perayaan Maulid Nabi dan khataman Al-Quran. Bagian 4. Peran pesantren dalam kebangkitan Islam di Nusantara. A. Pesantren sebagai basis perlawanan kolonial pada masa penjajahan. Pesantren memainkan peran penting dalam melawan penjajahan. Kiai dan santri ini menjadi motor penggerak perjuangan melalui penyebaran semangat jihad untuk melawan penjajahan. Yang kedua, pelatihan kepemimpinan bagi pembudayaan yang terlibat dalam pergerakan nasional. B. Pesantren dalam era kemerdekaan. Setelah kemerdekaan, pesantren terus berkontribusi dalam mengembangkan bangsa dengan menghasilkan tokoh-tokoh nasional yang berperan dalam pemerintahan, pendidikan, dan dakwah. C. Pesantren di era modern. Nah, di era modern pesantren beradaptasi dengan membuka pendidikan formal sebagai madrasah dan sekolah, namun tetap mempertahankan nilai-nilai tradisionalnya. Nah, 5 tantangan dan peluang pesantren tradisional. A. Tantangan modernisasi pendidikan yang menuntut penyesuaian kurikulum pesantren. Yang pertama, tantangan globalisasi yang memengaruhi pola pikir santri. Yang kedua, kompetensi dengan lembaga pendidikan lain yang lebih modern. Selanjutnya B. Peluang peningkatan peran pesantren dalam pendidikan formal. Yang pertama, pemanfaatan teknologi untuk mendukung dakwah dan pendidikan. Yang kedua, peningkatan kerjasama dengan lembaga pendidikan internasional. Nah, jadi teman-teman, itulah tadi materi yang telah saya paparkan untuk memenuhi tugas video UAS daripada matkul SKI atau Sejarah Kebudayaan Islam yang diampu langsung oleh Dr. Andes Haji Muhammad Saleh MAG. Jadi sekian penerapan atau penjelasan materi dari saya. Unzur man qala wala tanzur ma qala. Minallahil musta'an wa alaihi tiklan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.